tahun 2024. Indonesia berada di persimpangan penting, menandai satu dekade di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo, yang kita kenal sebagai Jokowi. Perjalanannya, dari wali kota-kota kecil hingga jabatan tertinggi negara, sungguh luar biasa. Beliau menjanjikan perubahan, meninggalkan cara lama, dan masa depan yang penuh peluang. Tapi seperti pemimpin lainnya yang berani membentuk ulang bangsa, masa jabatan Jokowi ditandai dengan tepuk tangan atas prestasinya dan juga sorotan atas metodenya. Jokowi mulai dikenal jauh dari pusat kekuasaan, di kota Solo yang ramai. Sebagai wali kota, sikapnya yang rendah hati dan pendekatan langsungnya beresonansi dengan rakyat. Dia mendengarkan keluh kesah mereka, berjalan di jalan-jalan mereka, dan menawarkan solusi praktis. Pria rakyat ini yang tak takut turun tangan, memikat imajinasi bangsa. Terpilihnya beliau sebagai presiden di tahun 2014 menandakan dahaga akan perubahan. Keinginan untuk seorang pemimpin yang memahami aspirasi masyarakat Indonesia sehari-hari. Tantangan yang dihadapi Jokowi sangat besar. Investasi yang rendah selama bertahun-tahun membuat infrastruktur Indonesia tertinggal dari negara-negara tetangga. Perekonomian meskipun menjanjikan membutuhkan dorongan drastis untuk membuka potensi sebenarnya. Dan kemudian ada sistem korupsi dan patronas politik yang mengakar kuat yang mengancam untuk menghambat kemajuan. Tak gentar, Jokowi menyingsingkan lengan bajunya dan mulai bekerja. Dia memulai program pembangunan infrastruktur yang ambisius, menghubungkan seluruh Nusantara dengan jalan, jembatan, dan bandara baru. Dia memperjuangkan reformasi ekonomi, berusaha menarik investasi asing dan memberdayakan bisnis lokal. Dan dia berjanji untuk mengatasi korupsi secara langsung. Komitmen Jokowi terhadap pembangunan infrastruktur tidak dapat disangkal. Proyek-proyek unggulannya seperti jalan tol Trans Jawa dan kereta cepat Tabelung telah menarik perhatian bangsa. Ini bukan hanya proyek pamer, tetapi arteri kemajuan yang dirancang untuk menghubungkan masyarakat, mengurangi biaya transportasi, dan membuka potensi ekonomi. Angkanya berbicara sendiri. Ribuan kilometer jalan baru telah dibangun, memangkas waktu perjalanan, dan membuka akses ke daerah terpencil. Pelabuhan dan bandara baru bermunculan, memfasilitasi perdagangan dan pariwisata. Proyek-proyek ini bukan hanya tentang beton dan baja, mereka tentang menghubungkan orang, menciptakan lapangan kerja, dan meletakkan dasar untuk masa depan yang lebih sejahtera. Tetapi pembangunan infrastruktur Jokowi juga menghadapi kritik. Beberapa orang berpendapat bahwa kecepatan pembangunan mengorbankan keberlanjutan lingkungan. Yang lain menunjukkan kekhawatiran tentang pembebasan lahan dan penggusuran masyarakat lokal. Ini adalah kekhawatiran yang valid, yang memerlukan pertimbangan cermat. Menyeimbangkan pembangunan dengan perlindungan lingkungan dan keadilan sosial adalah tindakan yang rumit, dan warisan Jokowi akan dinilai dari kemampuannya untuk mencapai keseimbangan ini. Di luar infrastruktur fisik, Jokowi juga berusaha membangun ekonomi Indonesia yang lebih kuat dan lebih tangguh. Dia menyadari bahwa Indonesia yang diberkahi dengan sumber daya alam yang melimpah tidak bisa lagi hanya menjadi pemasok bahan mentah ke dunia. Dia membayangkan sebuah bangsa yang dapat mengolah sumber dayanya sendiri, menambah nilai, dan bersaing di panggung global. Visi ini telah terbentuk melalui fokus Jokowi pada industri hilir. Dia telah memberlakukan kebijakan yang bertujuan untuk mendorong pengolahan bahan mentah di Indonesia, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan ekspor. Industri nikel misalnya telah melihat investasi dan pertumbuhan yang signifikan di bawah kepemimpinan Jokowi. Indonesia sekarang menjadi pemain utama dalam rantai pasokan global untuk baterai kendaraan listrik, sebuah bukti potensi strategi ekonomi Jokowi. Jokowi juga menyadari kekuatan transformatif ekonomi digital. Dia telah mendorong penetrasi internet yang lebih besar, mendorong pertumbuhan e-commerce, dan mendukung pengembangan ekosistem startup yang dinamis. Upaya ini tidak hanya menciptakan jalan baru untuk pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memberdayakan masyarakat Indonesia biasa, menghubungkan mereka ke pasar global, dan memberi mereka peluang baru. Terlepas dari prestasinya, masa jabatan Jokowi bukannya tanpa kontroversi. Salah satu kritik paling gigih yang ditujukan kepadanya adalah persepsi nepotisme. Kebangkitan politik putranya Gibran Rakabuming Raka dan menantunya Bobi Nasution telah menimbulkan pertanyaan dan memicu tuduhan ambisi dinasti. Kenaikan Gibran ke posisi wali kota Solo
kota yang sama di mana karir politik ayahnya dimulai, dan terpilihnya Bobby sebagai gubernur Sumatera Utara telah dipandang oleh beberapa orang sebagai langkah yang diatur oleh Jokowi untuk mengkonsolidasikan kekuasaan di dalam keluarganya. Penunjukan ini menurut para kritikus merusak prinsip-prinsip meritokrasi dan permainan yang adil, menciptakan sistem di mana kekuasaan politik dipandai warisan daripada diperoleh. Namun, para pembela Jokowi berpendapat bahwa Gibran dan Bobby adalah pemimpin yang mampu, terpilih atas kemampuan mereka sendiri. Mereka menunjukkan rekam jejak mereka di posisi masing-masing, dengan alasan bahwa mereka telah menunjukkan kompetensi dan komitmen untuk melayani publik. Perdebatan tentang nepotisme kemungkinan akan berlanjut, dengan persepsi seringkali membayangi kinerja sebenarnya dari kerabat Jokowi. Bagian 5, kartu korupsi, alat untuk kontrol atau keadilan. Aspek lain yang kontroversial dari pemerintahan Jokowi adalah pendekatannya dalam menangani korupsi. Sementara dia berkuasa dengan janji untuk memberantas masalah endemik ini, para kritikusnya berpendapat bahwa dia telah mempersenjatai upaya anti korupsi untuk menargetkan lawan politik dan mengkonsolidasikan kekuasaannya sendiri. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, yang pernah dipandang sebagai suara harapan dalam perang melawan korupsi, telah mendapat sorotan selama masa jabatan Jokowi. Tuduhan penuntutan selektif dengan tokoh-tokoh penting yang dipandang menentang Jokowi menghadapi investigasi sementara sekutunya tampaknya menikmati impunitas telah menodai citra KPK. Lebih lanjut, pengesahan undang-undang kontroversial yang melemahkan independensi KPK membunyikan lonceng alarm di antara para aktivis anti korupsi. Langkah ini, menurut para kritikus, menunjukkan kesediaan Jokowi untuk berkompromi pada sikap anti korupsinya untuk melindungi kepentingan politiknya. Efektivitas perang Indonesia melawan korupsi di bawah Jokowi tetap menjadi subjek perdebatan sengit, dengan persepsi kemajuan sering dikaburkan oleh tuduhan manuver politik. Bagian 6, lengan panjang negara, pengaruh Jokowi terhadap keamanan dan politik. Di luar inisiatif ekonomi dan infrastrukturnya, Jokowi juga meninggalkan jejaknya pada aparat keamanan dan lanskap politik Indonesia. Dia telah mengkonsolidasikan cengkeramannya pada kekuasaan, memusatkan pengambilan keputusan, dan memperkuat peran cabang eksekutif. Hal ini menimbulkan kekhawatiran tentang erosi check and balances dan potensi kecenderungan otoriter. Hubungan Jokowi dengan militer juga menjadi sorotan. Dia telah menunjuk banyak pensiunan jenderal ke posisi sipil kunci, menimbulkan kekhawatiran tentang militerisasi pemerintahannya. Sementara beberapa orang berpendapat bahwa penunjukan ini mencerminkan pragmatisme Jokowi dan keinginannya untuk memastikan stabilitas, yang lain memandangnya sebagai tanda meningkatnya ketergantungannya pada militer sebagai basis politik. Di ranah politik, Jokowi telah terbukti sebagai operator yang cerdik. Dia telah dengan terampil menavigasi sistem multipartai Indonesia yang kompleks, menjalin aliansi dan mengkonsolidasikan basis pendukungnya. Kemampuannya untuk mempertahankan kendali atas legislatif sangat penting dalam mendorong agenda legislatifnya, bahkan dalam menghadapi oposisi. Bagian 7, melampaui cakrawala, sekilas visi jangka panjang Jokowi. Saat masa jabatan kedua dan terakhir Jokowi hampir berakhir, spekulasi tentang visi jangka panjangnya untuk Indonesia semakin meningkat. Warisan apa yang ingin dia tinggalkan? Meskipun dia tetap bungkam tentang rencananya untuk masa depan, tindakannya selama dekade terakhir memberikan beberapa petunjuk. Fokus Jokowi pada pembangunan infrastruktur, transformasi ekonomi, dan pembangunan sumber daya manusia menunjukkan keinginan untuk melihat Indonesia muncul sebagai pemain utama di panggung global. Dia tampaknya bermaksud meletakkan dasar untuk bangsa yang lebih sejahtera, adil, dan maju secara teknologi. Namun, kekhawatiran tetap ada tentang keberlanjutan model pembangunannya. Dapatkah pertumbuhan ekonomi Indonesia dipisahkan dari degradasi lingkungan? Dapatkah keadilan sosial mengimbangi urbanisasi dan industrialisasi yang cepat? Bagian 8, warisan yang ditempa dalam baja dan kontroversi. Satu dekade Jokowi berkuasa telah menjadi masa perubahan yang mendalam bagi Indonesia. Dia akan dikenang karena proyek infrastruktur ambisiusnya, upayanya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, dan komitmennya untuk meningkatkan kehidupan masyarakat Indonesia biasa.
Namun, warisannya juga akan ditandai oleh kontroversi, mulai dari tuduhan nepotisme hingga kekhawatiran tentang erosi norma-norma demokrasi. Pada akhirnya, tempat Jokowi dalam sejarah akan dinilai berdasarkan dampak jangka panjang dari kebijakannya. Akankah investasi infrastrukturnya diterjemahkan menjadi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan peningkatan standar hidup? Akankah upayanya untuk memperkuat demokrasi Indonesia tahan uji waktu? Hanya masa depan yang menyimpan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini. Bagian 9, masa depan memanggil Indonesia di persimpangan jalan. Saat Indonesia bersiap untuk mengucapkan selamat tinggal pada kepemimpinan Jokowi, rasa ketidakpastian menggantung di udara. Bangsa ini berdiri di persimpangan jalan, siap antara janji kemajuan yang berkelanjutan dan momok kemunduran. Jalan ke depan akan dibentuk oleh pilihan generasi pemimpin Indonesia berikutnya dan partisipasi aktif warganya. Akankah Indonesia terus merangkul visi Jokowi tentang masyarakat yang lebih sejahtera, adil, dan demokratis? Atau akankah ia menyerah pada kekuatan perpecahan, korupsi, dan otoritarianisme? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini akan menentukan tidak hanya takdir Indonesia, tetapi juga tempatnya di dunia.